Oke. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrus, channel yang bakal tidak sombong. Ulangi, jargonnya lucu, ulangi lagi. Pendekar Umbrus, channel yang bakal tidak sombong, guys gitu. Serius lu nggak sombong? Nggak sombong, Manusia itu kan kadang-kadang kalau lagi di atas itu sombong. Jadi Lu sombong, subscriber lu tertinggi lo, subscriber Kicau Mania tertinggi di Brebes lu. Iya. Iya dong. Belum ada kan? Ada kalau Anton Kendor berapa? nggak tahu, saya nggak kenal. Masa? Yang jelas awal mula saya terinspirasi buat YouTube ya tentang dunia lovebird itu terinspirasi dari sumpah demi Allah. Itu ceritanya gimana? Ya gue ngefans aja dan sekarang saya alhamdulillah udah ketemu ya. Wah, alhamdulillah subscribernya udah 10.000. Ya buat kalian ayo subscribe ya channelnya juga. Jadi buat teman-teman yang mau belajar dari YouTube ya tetap semangat ya. Ya, tapi gue seneng cek konten-konten lu tentang edukasi. Sama dulu juga gue edukasi. Ya, makanya karena YouTube itu bisa dijadikan ya buat hiburan sama edukasi juga gitu. Ya. Tapi gimana menjadi YouTuber tuh asik gak sih? Kan banyak haters. Ya, asik dibilang asik ya asik Kita bisa berbagi pengalaman ke teman-teman walaupun banyak haternya ya. Jadi sebagai manusia itu seperti ini gimana tuh? Kalau ada orang yang tidak suka dengan saya atau tidak suka dengan AA ya, terutama apapun yang dilakukan kita itu sebaik apapun, seindah apapun untuk orang lain tetap jelek di mata hater. Iya sih. Jadi kita nikmati saja. Nikmati aja ya. Haters lu berarti ganteng-ganteng loh. Ya ganteng-ganteng. Mencari kejelekan saya ya atas. Buat haters yang Umbrus ya kan, jangan mencari kejelekan Umbrusnya karena udah jelek. Tahu dia. Pasti ketika lu ngapain sih nyari kejelekan gua udah hitam gitu kan gitu. Nah, iya. Tapi gimana? Kenapa lu terjun di konten kreator itu sebagai YouTuber kicau? Kenapa nggak motor, nggak bakul bawang? Kan bakul bawang di sini, juragan bawang misalnya, juragan bawang Brebes gitu. Ya karena saya itu menyalurkan hobi menyalurkan hobi, berbagi pengalaman sesuai pribadi saya, sesuai versi saya ya. Walaupun terlihat aneh, tapi alhamdulillah saya sudah membuktikan kepada burung-burung saya dan saya sudah membuktikan ke lapangan. Banyak kok ya yang iya, gua kenal tuh burung lu, Bang Bagus, si Shopee yang sekarang ini jadi brandnya itu apa namanya di iklan-iklan Shopee 11 itu bukan sih? Bukan ya. Jadi gini ya. Nah, Shopee itu sudah membawa apa namanya ya? Nama baik channel Pendekar Umbrus. Woi, Pendekar Umbrus ya. Jadi tak sombong. Sampai akhirnya dari berapa dari awal lu sama si Shopee itu berapa subscribernya? Dari awal Shopee itu dulunya itu berapa ya? Kalau nggak salah 7.000 sampai 10.000. Awal-awal sebelum berarti udah lama main YouTube ya? Udah lama, udah 3 tahun lah. Lu nggak nanya ke gua berapa tahun? Berapa tahun? Gue udah kurang lebih 4 tahun jalan, alhamdulillah. Makanya gini loh, ini teman-teman semuanya ya, gue alhamdulillah gini ketemu sama Pendekar Umbrus ya kan, yang dari Brebes. Jadi pengen berbagi pengalaman. Jadi konten kreator itu asik-asik nggak asik? Asiknya adalah kita membuat konten yang apa yang kita dapat dari pengalaman kita. Versi kita sendiri. Iya. Dan jangan pernah membuat konten itu buat Umbrus itu pertama. Jangan membuat konten yang kontroversi. Jangan. Kalau saya tidak setuju. Karena apalagi khususnya untuk lovebird ya. Di dunia perburungan lah ya. Wah. Karena gini loh, dunia hobi itu kan di dunia yang dalam artian dibikin asik ya kan. Karena kita hobi itu ya kita nyari kepuasan, nyari kesibukan lain selain kesibukan utama kita kan gitu. Jadi kalau dibikin kontroversi, memang terlihat seperti sinetron Ikatan Cinta. Ada ada pemain yang baik dan ada pemain yang jahat. Cuma ketika dibikin seperti itu, gue takutnya cuma satu, orang nggak mau ganteng. Iya. Kita bikin konten yang asik di gantangan ya kan, biar semangat orang tuh ganteng lagi. Itu yang pertama ya, jangan buat konten yang kontroversi. Jadi kalau ada orang yang ribut jangan di-shoot kalau di lapangan, mendingan kita bikin yang lain aja. Itu yang pertama. Yang keduanya ya, buatlah konten yang unik, asik, menarik. Ya. Unik misalnya ya kan, gue lagi ngobrol sama biasanya gue yang ganteng-ganteng.
Gitu ya. Yang keduanya Wah, yang jelek cuy. gue nggak menyebut. Yang kedua yang asik. Yang asik itu yang kemeriahan, ya kan, unik, asik, menarik. Menarik itu ya contoh edukasi juga menarik karena orang kan butuh pembelajaran. Nah gitu. Yang keduanya itu jangan membuat konten yang seolah-olah pembenaran kita sendiri. Misalnya Om Brus, salah nih pakai pakan kenceng. Salah nih pakai sayuran. Jangan menyalahkan. Karena belum tentu, karena gue udah ngerasain di burung itu belum tentu lu membuat konten seperti itu benar di mata orang lain. Karena burung itu karakternya 1001. Memang. Misalnya metode dia itu baru ada 100, berarti kurang lebih ada 901 macam karakter dari burung lain juga. Kalau gue sebutin kayak kemarin, gue punya burung sinden, taruh di sini. Gue salah, walaupun gue pakai produk gue salah ya. Tapi itu pembelajaran gue, ternyata dengan menggunakan produk gue ada satu, berarti nggak dipakai, tapi itu jadi pelajaran buat gue. Itu buat ngetesnya doang gitu. Jadi kalau misalnya ini salah, ini pembodohan, nggak juga. Kita ngasih positifnya aja, jadi membuat konten itu yang positif, jangan menjadi justice lah ya, iya, mengadili gitu. Bahasanya keren. Jadi gitu. Jadi kan membuat orang itu nanti ketika, gue takutnya nih, ketika orang menerapkan, mengimplementasikan teorinya terus nggak sesuai, dia akan ngejudge. Pasti. Iya. Itu pasti. Ini omdo doang. Contoh, gue sekarang hampir boleh dibilang konten gue itu bukan edukasi doang, tapi gue lebih cenderung reality show. Tapi gue bauri dengan edukasi. Reality apa? Gue mau kegantangan, cerita gue di lapangan seperti apa, nyetingnya seperti apa. Itu kan ada edukasinya. Ini sekarang kayak gini. Itu lebih ada faktanya. Burungnya kita shoot juga. Jadi kelihatan ini hasil dari kontennya, isinya ada edukasinya, dan buktinya itu loh burungnya yang iya. Kalau cuma semacam omong doang, nggak sesuai dengan fakta ya kan, belum tentu. Karena apa? Kemarin gue bikin burungnya di bawah aja, tapi ketika di gantangan dia mau bunyi sekali, alhamdulillah gitu. Karena bagi gue itulah yang bener-bener edukasi ke teman-teman, bukan cuma sekarang teori, tapi kita juga ada. Om Brus juga bawa Shopee ya kan, Shopee ini kayak gini. Nah itu asik ceritanya. Jadi kan kita sebagai konten kreator ya harus bertanggung jawab penuh. Bertanggung jawab penuh tentang statement yang kita bagikan untuk teman-teman. Jadi kesannya tidak ngawur. Iya. Seperti itu. Dan terakhir nih, ini baru 3 ya tadi ya? Ya. Baru ya 3, yang 4 ya, yaitu membuat konten-konten yang positif, walaupun itu nanti lu dihajar sama netizen. Misalnya kita gantang ya kan, gue dapat hadiah nih, gue infakin, gue sodakohin, dibilang katanya itu mah ria. Gue pengennya sebenarnya niat gue itu biar orang tuh belajar ya kan, abis juara itu jangan lupa itu duit ataupun hasil yang lu dapat belum tentu itu sepenuhnya hak punya lo. Karena apa? Minimal 3% itu adalah milik hak orang lain gitu. Seperti kata tadi dari awal saya, hater itu selalu mencari kejelekan kita. Tapi sekarang udah ada konten ini nggak nyari kejelekan lu. Jelek orang. Ya orang sekarang nyari kebagusan lu nanti. Jadi seperti ini ya, kalau hater itu sebaik apapun kita. Jadi kalau hater itu menurut saya itu apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita perbuat, di mata mereka itu salah. Ya, makanya ya kita jangan ngikutin konten haters. Kita mengikuti konten positif aja, karena belum tentu haters itu baik juga. Yang penting buat motivasi aja buat kita. Gua dari mulai subscriber 1000 sampai sekarang alhamdulillah 480-an. Itu banyak banget, lebih banyakan gua, tapi gua ya udah dibikin asik aja. Karena itu buat kita lebih maju. Karena apa? Nih ya, kita membuat konten kalau yang bermanfaat, berfaedah ya kan, hasil yang kita dapat juga barokah. Bener dah. Contoh kata orang ya kan, dulu gua konten itu pakai motor Vega R, kadang pakai kereta, kita pakai RL. Alhamdulillah sekarang udah punya roda 4. Karena apa? Karena gua udah dalam artian membuat satu konten yang bikin manfaatnya lebih banyak dibandingkan dengan madorotnya. Gitu Mas ya. Kalau madorotnya banyak ya kan,
ya nanti Mas bisa compare dengan yang lain hasilnya seperti apa gitu, hasil yang didapatkan. Karena itu balik lagi ke rezeki kita. Kita bikin konten kayak gini kan lumayan dapat subscriber, dapat AdSense juga. Makanya iklannya jangan di-skip. itu mengapa karena saya itu ngefans sekali sama Aduki, karena dari awal, demi Allah, dari awal saya bikin konten itu memang terinspirasi dari Aduki. Karena saya awalnya itu ngefans. Jadi apa salahnya ya? Saya punya lovebird, saya punya lovebird dan alhamdulillah lovebird saya itu durasinya lumayan lah. Katakanlah ya buat latber-latpres mah aman. Yang penting kopinya aman. Iya, gua aja mending dong dapat kopi, gua dapat deterjen, dapat minyak segelas pun. Udah alhamdulillah aja ya kan. Kadang-kadang orang ya kan, kok burung gua nggak pernah juara nasional. Burung juara nasional belum tentu burung itu benar-benar punya kualitas yang bagus. Bisa jadi hokinya yang bagus kan gitu. Kan banyak gue lihat video-video kontroversi ya kan. Burung kerja dari awal sampai akhir gak juara, ada berarti kan hokinya kurang hoki ya. Makanya ketika teman-teman Om Brus nggak pernah kelihatan di nasional, ya nggak jadi masalah. Yang penting membuat konten di regional untuk nasional gitu. Nggak jadi masalah Mas. Buat latber-latpres, gue juga latber-latpres juaranya. Ya nggak apa-apa, saya mah nggak perlu terkenal Nggak apa-apa. Tapi abis ini lu terkenal. Apalagi pakai kaos gua. Ini kaos dari AA ini. Terima kasih saya. Iya. Karena jadi dari awal itu saya udah ngefans sama AA sampai buat konten bareng sama AA. Entah tadi malam saya mimpi apa ya. Alhamdulillah saya udah ketemu lah sama orang. Alhamdulillah. Pas lagi. Oke. Udah aja kali ya kita berangkat ke Gantangan aja. Kita sambil bikin konten di Gantangan. Oke, siap. Kita berangkat. Let's go ke Gantangan bersama Aduki. Gimana jargonnya? Pendekar Ugrus yang baik hati dan tidak sombong, mantap. Pendekar Aduki yang baik hati dan sombong. Jangan seperti itu. Oh gitu ya. Tidak sombong kan ya. Pendekar Ugrus yang baik hati dan tidak sombong. Itu guys. Mantap. Oke, nanti kita lihat part berikutnya kita bareng Om Brus di lapangan. Oke.